pengisian dan pelepasan. Jadi dia akan arus gangguan tadi akan mengalir karena ini rangkaian tertutup melalui sebuah kapasitor, mengalir ke Y dan ke B. Arus pada jalur Y dan B dapat ditulis IC pada Y, namanya ICY, yaitu V antara Y dan G, atau VY ke tanah, tegangan Y ke tanah, dibagi dengan kapasitansi, reaktansi kapasitif daripada CY. Reaktansi kapasitifnya adalah 1 per J omega CY, hasilnya adalah J omega CY kali VYG. Nah, ini coba dipahami. Ini rumus rangkaian listrik yang sederhana. Jadi walaupun gambarnya rumit seperti ini, tapi kalau kita mengerti dasarnya, makanya saya tekankan untuk Anda tahu dasar atau filosofisnya. Mau rumit kayak manapun, kita bisa mengerti gitu. Misalnya contoh gambar seperti ini gitu. Jadi ada arus, kenapa ada arus ini kan? ICY dan ICB. Ada arus. Berapa sih arusnya? Nah, kita bisa hitung. Arus itu sama dengan tegangan jepit dibagi dengan impedansi di antara titik kedua tegangan tersebut. Nah, itu prinsip dasarnya. Jadi ketika gambarnya seperti ini ya gampang aja. Impedansinya yang mana? Ada R enggak? Enggak ada R. Ada L enggak? Enggak ada L. Ada C. Jadi bukan C ini tapi yang kita bagikan, tapi impedansi atau reaktansi daripada C ini, reaktansi kapasitifnya. Rumusnya adalah, kalau C itu adalah 1 per J omega C. Kalau misalnya induktif, maka J omega L. Nah, jadi begitu juga dengan di saluran B, I kapasitif pada B adalah V B ke ground dibagi dengan reaktansi kapasitif saluran B ke ground, yaitu 1 per J omega CB. Nah, karena ini di bawah tanda per, maka dia naikkan ke atas jadi J omega CB kali VBG. Oke, sampai di sini udah mengerti ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa yang terjadi seterusnya? Gangguan sumber luar biasanya diabaikan, sudah tadi. Itu kan. Kemudian distribusi kapasitansi pada setiap fasa adalah sama. Nah, jadi setiap fasa itu C itu sama, dinyatakan sama, walaupun sebenarnya secara prakteknya pasti berbeda. Makanya ada untuk membuat dia sama itu namanya transposisi. Jadi 3 saluran R, Y, dan B itu ditransposisikan namanya untuk menghindari perbedaan kapasitansi antara saluran R, Y, dan B. Oke. Jadi dianggap CR, CY, dan CB itu sama, yaitu besarnya adalah C. Itu persamaan 43. Kemudian arus gangguan dinyatakan sebagai, jadi arus gangguan itu adalah yang tadi terjadi pada fasa R, IF, F ini adalah foul, artinya I foul sama dengan I kapasitansi pada jalur Y ditambah I kapasitansi pada jalur B atau saluran B. Kita kalau kita tahu rangkaian listrik juga kita nggak akan bingung dengan rumus ini, karena kita lihat dari gambarnya tadi, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu arus masuk dari IF ini sama dengan menyebar kedua ke ICB dan ke ICY. Artinya dari hukum Kirchhoff kita udah bisa paham. Maka persamaan 44 ini IF, IFOL sama dengan ICY tambah ICB. Dengan mensubstitusikan 41 sampai dengan 43 ke persamaan 44, nah, jadi 41 sama 43 tadi disubstitusikan ke 44, maka didapatkan IFOL sama dengan J omega C kalikan tegangan VYG ditambah VBG. VYG ini adalah tegangan saluran Y ke ground dan VBG adalah
saluran B ke ground. Jadi inilah arus gangguannya. Jadi dipengaruhi suatu reaktansi kapasitif sebesar J omega C kalikan VYG tambah VBG ini. Nah, hasilnya adalah arus gangguan. Nah, diagram vektornya seperti ini, seperti gambar ini. Diagram vektornya seperti ini. Kita lihat di sini, ketika terjadi gangguan R-nya, mana R, ini fasa BG, ini YG. Nah, R-nya karena dia 0 atau menyentuh tanah, terhubung ke tanah, maka dia 0, nggak ada congkel. Ini kan ada besarnya VYG, ini VBG, seharusnya dia kemari itu besarnya. Tapi karena dia terhubung ke tanah, maka dia jadinya mepet dengan posisi titik 0 ini. Di sini posisinya, di ground atau di netral. Walaupun ini sistemnya netralnya nggak tanah kan, jadi dia menggantikan sebagai netralnya. Karena dia tersentuh ke tanah, cara menggambarkan vektornya. Maka ini dia arus gangguan itu, E-fall itu yang ke bawah, dia 90 derajat berbeda dengan tegangan di netral. Berapa tegangan netral? Netral ini udah ada tegangannya. Yaitu penjumlahan antara ICB ditambah ICY secara vektor akan menghasilkan IF seperti ini. Nah, ini vektor ini pun kalau kita tahu mengenai analisa vektor, kita pun nggak akan merasa susah. Karena memang ini dasarnya ada. Jadi di diagram vektor dari koneksi Y atau star dituju kepada gambar 43, ICB harus mendahului tegangan VBG. Nah, jadi ICB mendahului tegangan VBG ini sebesar 90 derajat. Nah, 90 derajat ini. Nah, ini sebesar siku-siku di situ. Kemudian ICY harus mendahului tegangan VCY. Yaitu mendahului tegangan VYG sebesar juga 90 derajat. Ini dia. Nah, situ siku-sikunya. Dari gambar 43, ekspresi tegangan berikut dapat ditulis. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kenapa ICY dan ICB itu mendahului tegangan VBG ataupun VYG? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa dia mendahului? Abdullah Hussein? Kok garut-garut? Belum ngerti, Pak. Oh, belum ngerti. Belum. Ya, terus ini bintangnya Hari Yusuf. Nah. Gimana, Sob? Kenapa dia mendahului? Nah, di sini kan bilang mendahului VBG 90 derajat ICB itu. Kemudian ICY mendahului VYG 90 derajat. Kenapa dia mendahului, Sob? Ya, mungkin karena yang diapai kapasitifnya, Pak. Oh, betul sekali. Jadi karena arusnya itu arus kapasitif. Nah, dalam kalau kapasitif maka arus akan mendahului tegangan. Nah, prinsip dasarnya, filosofinya mungkin seingat saya kalau yang belajar pengantar teknik elektro saya sudah kasih tahu bagaimana kok bisa yang kapasitif jadi mendahului, yang induktif menjadi lagging atau terbelakang. Oke, jadi betul sekali dia mendahului daripada tegangannya sebesar 90 derajat. Maka rumusnya tadi udah kita tahu rumus yang tadi. Maka VBG sama dengan
dari vektor ini, jadi kita ketika melihat ini, melihat dari vektor, VBG sama dengan VBN ditambah VN. VBN, B pasang B ke netral, ditambahkan dengan tegangan pada netral. Jadi netralnya udah bertegangan. Kalian selama ini kita tahu kan netral itu kan nggak bertegangan, atau tegangannya adalah 0. Nah ini ada tegangannya karena terjadi gangguan fasa ke tanah. Kemudian VYG juga adalah V pada fasa Y ke netral ditambah V netral. Oke. Kemudian kita substitusikan persamaan 46 dan 45 ke persamaan 43 yang sebelumnya untuk menghasilkan, yaitu rumus IF atau I vol itu sama dengan IR, I pada fasa R sama dengan J kali omega C kalikan dengan V tegangan Y antara Y dengan netral ditambah V netral tambah VB dengan netral tambah V netral. Karena VBG dan VYG itu sudah diuraikan di persamaan 46 dan 47. Sehingga I vol atau IF sama dengan J omega C kalikan VYN tambah VBN tambah 2 kali VN. Nah, 2 kali VN, karena ada 2 VN. Ini nanti bisa Anda coret-coret di rumah, menurunkannya. Oh betul, ternyata seperti ini. Nah, maka diselesaikan dulu tegangan VBN menjadi VBN cos theta, karena kita refleksikan terhadap VN. Jadi VBN-nya cos theta, sudut antara VBN dengan VN itu sebesar theta. Kemudian dan VBN sin theta, itu yang tegak lurus dengan VN. Kalau tadi yang mepet atau refleksi ke arah VN, kemudian yang tegak lurus terhadap VN, itu adalah VBN sin theta. Kemudian dapat kita nyatakan sebagai VBN sama dengan VBN cos theta tambah VBN sin theta. Jadi tegangan antara fasa B ke N itu sama dengan penjumlahan dari VBN cos theta dan VBN sin theta. Sekali lagi menyelesaikan tegangan VYN menjadi VYN cos theta dalam arah VN dan VYN sin theta dalam arah tegak lurus dengan VN. Ekspresi berikut dapat diperoleh VYN sama dengan untuk fasa Y itu sebesar VYN cos theta dikurang VYN sin theta. Jadi yang ini yang B, yang ini yang Y. Jadi VYN cos theta dikurang VYN sin theta. Itu dari gambar vektor tadi kita lihat. Nah, dari vektor ini. Ketika dia terjadi gangguan. Kemudian dapatlah persamaan 11, jadi tegangan dari Y ke N udah tahu, tegangan B ke N udah tahu ketika terjadi gangguan tadi. Kemudian persamaan 410 dan 411 yang diperoleh sebelumnya, VN dan VBN itu ditambahkan, tadi kan disuruh tambahkan, untuk mendapatkan tegangan hasil seperti di vektor tadi. Jadi VYN di vektor. Nah ini. VYN dan VBN ditambahkan. Hasilnya itu ke kiri sebenarnya. Nah, tapi besarnya ada sebesar VRN. Ini jadi VBN cos theta tambah VBN sin theta tambah VYN cos theta dikurang VYN sin theta. Tapi VBN sin theta itu sama dan berlawanan dengan VYN sin theta sehingga dia saling meniadakan. Maka persamaan 412 atau 412 dapat dimodifikasi sebagai seperti ini. VYN tambah VBN hasilnya adalah VBN cos theta tambah VYN cos theta.
besarnya adalah tegangan pada titik netral atau Vn. Substitusi 413 ke persamaan 49, jadi yang baru kita peroleh ini nanti VBN tambah VBN kan di 49 kan ada. Kita masukkan, jadi IF itu sama dengan J omega C, situ tadi kan ada VYN tambah VBN ditambah 2 VN, ya kan? Nah, VYN tambah VBN udah kita temukan sebesar VN, kita masukkan kemari. Nah, jadilah ini menggantikannya VN tambah 2 VN. Kalikan J omega C sebesar J kali 3 omega C VN. Jadi 3 omega C dikalikan dengan tegangan pada netralnya. Nah, adapun pendekatan alternatif, sebentar sebelum pendekatan alternatif, jadi ini kita peroleh rumus untuk tegangan pula arus gangguan ketika sistem tidak dibumikan. Ketika terjadi gangguan di salah satu fasa, arus gangguannya adalah sebesar ini. Jadi dipengaruhi oleh besar kapasitansi saluran, kemudian juga besar tegangan pada netral, saluran pada netral. Pendekatan rumus alternatif, jika gangguan saluran ke tanah atau arde terjadi pada saluran R, maka tegangan saluran ke arde menjadi 0. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, ketika di gambar vektor tadi, dia akan menjadi 0, V R ke G itu akan menjadi 0, R ground itu menjadi 0, karena dia R itu menempel ke ground. Ground itu sama dengan 0, jadi VRG sama dengan 0. Menerapkan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law antara R, G, Y pada gambar yang sebelumnya. Sehingga diperoleh VYG, Y ke G sama dengan V, R ke Y. Ya, karena R tadi sudah menyentuh tanah atau mepet dengan tanah. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Karena waktu kita sudah hampir habis. Ada yang perlu ditanyakan? Ari Yusuf, Ari Effendi, Cindy, Abdullah Hussein, Diki Swandi, Robinson Panjangan. Oriza, angkat tangan. Ya, oke. Milentino, Kacaribu. Chandra udah. Iya, oke. Wahyu Saputra. Bagus Panji. Ilham Hamidi Piliang. Rehan Nur Harfi. Ade Saputra. Siti Rapina. Muarif Fadil. Fikram. Muhammad Al-Mutadi. Oke, saya screenshot dulu. Yang hadir. 1, 2, 3. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, baiklah. Terima kasih. Silakan nanti ini saya sharekan bahannya di grup. Silakan dipelajari, tanyakan kalau ada yang kurang jelas. Demikian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Pak. Terima kasih, Pak.